Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puha Basyidara. Bersama kami kembali dalam Berita Aceh pagi ini dengan saya, Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Harga ikan segar di pasar tradisional Langsa anjlok selama 3 bulan terakhir lantaran stoknya melimpah. Seorang perwira polisi bersama pasangan gelapnya diganjar hukuman cambuk masing-masing 10 kali usai divonis melanggar kanun Aceh tentang khalwa dan mesum. Sebuah kebun durian di pedalaman Aceh Utara menjadi daya tarik wisatawan berekreasi dan menikmati durian langsung di kebun. Harga ikan di pasar tradisional Kota Langsa anjlok selama 3 bulan terakhir. Pasokan ikan yang melimpah diduga penyebab harga ikan turun drastis dibanding sebelumnya. Banyaknya stok ikan segar di pasar ikan Langsa tak sebanding daya beli warga. Meski pedagang sudah menurunkan harga ikan, daya beli masih rendah sehingga ikan menumpuk di pasar. Semua jenis ikan segar harganya anjlok. Harga ikan tongkol paling tinggi Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelumnya masih dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Anjloknya kan akibat gimana kebanyakan ikan di luar sana sini. Di luar pun banyak ikan, di dalam banyak ikan. Ini terjadi penumpukan ikan. Nah, akibatnya murah karena nggak sesuai dengan harga ikan ya. Ikan menumpuk pada pedagang karena tangkapan nelayan meningkat akhir-akhir ini. Nelayan justru kesulitan melaut kembali menyusul pendapatannya menurun karena harga ikan anjlok. Anjlok memang ikan dari segi ikan anjlok. Bukan artinya untuk ikan lokal. Ikan dari luar pun anjlok karena harga ikan murah. Ya, ikan buncis itu anjlok. Ya, ikan tongkol itu semua anjlok. Berapa itu, Pak? Sampai sekitar 5.000. 5.000? 5.000. Dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya ada yang 15, ada yang 20. Bukan saja nelayan, beberapa pedagang mengaku merugi selama kondisi ini berlangsung karena ikan tidak terserap pasar. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Seluruh jemaah haji Aceh yang sudah tiba di tanah air harus menjalani tes kesehatan termasuk COVID-19. Pemeriksaan COVID-19 untuk memastikan jemaah bebas penyakit dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pemeriksaan COVID-19 terhadap jemaah haji menyusul masih mewabahnya virus mematikan di sejumlah negara. Dengan pemeriksaan tersebut, para tamu Allah sehat dan bebas dari COVID-19. Seluruh jemaah haji asal Serambi Makkah akan menjalani uji usap atau swab untuk memastikan tidak ada gejala demam, suhu tubuh di atas normal. Sampel uji usap dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Intinya kami tetap melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap potensial penyakit wabah. Ya, saat ini COVID sedang melanda di berbagai penjuru dunia termasuk Arab Saudi, dan kita dalam rangka pengawasan dan pengamatan ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jamaah yang mempunyai suhu tubuh 37,5. Mulai 37,5 ke atas kita lakukan swab. Kita periksakan ke laboratorium kesehatan masyarakat Banda Aceh. Pemeriksaan COVID-19 juga mengantisipasi setelah ditemukan 2 kasus COVID-19 pada jemaah haji Debarkasi Makassar.
Fakta ini menjadi pembelajaran bagi panitia penyelenggara ibadah haji termasuk Aceh. Jemaah yang telah tiba di kampung halaman juga diminta mengisolasi diri secara sukarela selama 14 hari atau masa inkubasi COVID-19. Sementara pengawasan terhadap para jemaah haji tetap dilakukan petugas selama 14 hari. Meliputan melaporkan dari Aceh Besar. Kepulangan jemaah haji asal Aceh melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar masih berlangsung. Sementara jumlah jemaah haji asal Serambi Makkah yang wafat di Arab Saudi bertambah menjadi 14 orang. 2 jemaah haji debarkasi Aceh wafat menjelang kepulangan ke tanah air. Faridah binti Ali Ade, jemaah haji asal Kabupaten Pidi, dan Zubaidah binti Yusuf Rajachut, asal kota Banda Aceh, merupakan 2 jemaah yang wafat di Tanah Suci. Kedua jemaah masing-masing tergabung dalam kloter 4 dan 11. Faridah wafat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah pada Jumat 12 Juli 2024 lalu akibat penyakit jantung. Sehari sebelumnya, Zubaidah, jemaah haji asal kota Banda Aceh, wafat saat dalam perawatan di Rumah Sakit An-Nur Makkah juga akibat penyakit jantung dan hipertensi. Terakhir hari ini jam 11 tadi meninggal 1 orang lagi jamaah dari kloter 4, yaitu rombongan dari Sigli dan dikebumikan di Madinah. Jumlah jamaah sampai hari ini yang sudah meninggal di Arab Saudi berjumlah 14 orang. Kita tetap menyampaikan himbauan kepada seluruh jamaah dan petugas, walaupun ini sudah masa-masa sudah pulang, tapi tetap supaya menjaga kesehatan dengan istirahat yang teratur, makan yang cukup, walaupun memang sudah di kota suci Madinah. Jenazah Faridah dimakamkan di pemakaman Baqi atau di samping Masjid Nabawi. Sedangkan Zubaidah dimakamkan di pemakaman Syara dekat Masjidil Haram. Jumlah jemaah haji asal Aceh yang wafat di Tanah Suci mencapai 14 orang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Untuk jamaah Aceh Utara, Seorang perwira polisi yang divonis berkhalwat atau mesum dengan seorang perempuan diganjar hukuman cambuk di depan umum. Perwira berinisial IR dicambuk 10 kali di atas panggung yang dibangun di depan Masjid Agung Al-Munawarah, Kota Janto, Aceh Besar. Ukubat atau eksekusi cambuk terhadap perwira polisi ini dilaksanakan setelah sempat tertunda karena alasan sakit. Demikian juga pasangannya. Algojo Kejaksaan Negeri Aceh Besar juga mengeksekusi terpidana pasangan mesum oknum perwira polisi di muka umum sebanyak 10 kali cambuk. IR dan pasangan mesumnya, AW, menjalani hukuman cambuk masing-masing 10 kali. Kedua terpidana ini dicambuk setelah semua proses hukum dinyatakan ingkrah oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Janto, Aceh Besar. Sebelumnya kita sudah menjadwalkan ya untuk 2 terpidana dalam kasus kesnya khalwat. Pada saat itu kedua terpidana dalam kondisi sakit dengan memberikan surat keterangan sakit. Setelah kita periksa memang kedua terpidana kemarin itu dalam keadaan sakit. Dan pada hari ini kita jadwalkan kembali sehingga pada hari ini Kamis kita laksanakan eksekusi terhadap kedua terpidana tersebut. Benar, salah satunya untuk terpidana khalwat itu sendiri posisinya pekerjaannya dari Polri. Kedua terpidana menjalani hukuman cambuk karena terbukti bersalah, yakni melanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh. Selain pasangan khalwat, Kejaksaan Negeri Aceh Besar juga mencambuk 2 penjudi sabung ayam, masing-masing 5 kali cambukan. Setelah menjalani cambuk, para terpidana dibebaskan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.
Demikianlah berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah hari ini.